jatuh cinta kepada sholat. Masya Allah nikmat banget ya bisa kayak gitu. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Masya Allah, Ustaz Syam gimana cara ngajarin barakah sholat? Ya diperlihatkan aja. Oh, nanti Aku mau nanya ikut-ikutan. nih di video ini tadi, kira-kira yang ngajarin dia jawaban 5 menit lagi itu siapa? Direkturnya, sutradara yang bikin konten kayaknya ya. Masya Allah, ini gimana caranya Ustadz nih kalau kita udah punya anak, kita pengen menumbuhkan rasa cinta, sholat kepada anak, bukan karena takut sama orang tua gitu. Jadi aku sholat karena ada papa, karena ada mama, kalau nggak aku dimarahin gitu ya. Tapi memang benar-benar karena cinta sama Allah, aku pengen komunikasi sama Allah. Tapi gimana juga menanggapi orang tua yang kadang-kadang nggak mau bangunin anaknya sholat subuh. Kenapa? Takut nanti dia marah kalau dibangunin. Nah itu gimana? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, Tabe Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah kewajiban dan beban orang tua yang diberikan tugas oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dan memerintahkan anak-anaknya melaksanakan mendirikan sholat. Berarti kalau ada kalimat dibebankan tugas mengajarkan, maka mesti mengajarkan ilmu tentang sholat terlebih dahulu. Namun sebelum mengajarkan ilmu tentang sholat di usia 7 tahun, maka memperkenalkan sholat itu jauh sebelum daripada usia 7 tahun. Mungkin di usia 2 tahun dia sering melihat orang tuanya sholat, di usia 3 tahun dia melihat orang tuanya sholat, di usia 5 tahun mereka melihat orang tuanya sholat, lalu barulah di usia 7 tahun orang tua diberikan beban tugas untuk mengajarkan anaknya sholat. Apanya yang diajarkan? Maka Syekh Zainuddin Al-Malibari mengajarkan 3 ilmu yang paling penting dalam agama Islam itu. 1, ilmu syariat atau ilmu fikih. Subhanallah, bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah kalau nggak benar syariatnya? Maka ini ilmu yang disebut dengan yusahhihu ta'atan, membenarkan ketaatanmu. Ada orang pengen taat sama Allah tapi tidak benar cara taatnya. Dia sholat maghrib 7 rakaat. Subhanallah. Kenapa? Tidak ada ilmu fikihnya. Subhanallah. Tidak ada ilmunya tentang ibadah tersebut. Maka yang pertama diajarkan adalah bagaimana tata cara sholat itu sendiri. Setelah itu diajarkan apa? Ilmu tauhid. Untuk apa sholat itu? Kepada siapa sholat itu? Apa yang kau dapatkan dari sholat itu? Apa manfaatnya dan apa akibatnya jikalau engkau meninggalkan sholat tersebut? Ilmu tauhid supaya niatnya benar. Kemudian yang ketiga kata Imam Zainuddin Al-Malibari, bahwasanya ilmu yang wajib yang ketiga yang diajarkan adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jangan sampai kau sholat tapi kau sombong terhadap orang lain. Jangan sampai sholatmu tidak berefek-efek apa-apa terhadap sifatmu, dengan akhlakmu, dengan adabmu. Karena semua orang soleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sholat dan juga akhlaknya. Berarti 3 ilmu ini yang wajib dipelajari. Fikihnya, akidahnya, dan juga tasawufnya atau akhlaknya. Kemudian setelah diajarkan lalu ternyata anak-anak tidak mau mendengar apa yang mesti dilakukan, maka bolehlah orang tua karena dia yang diberikan tanggung jawab, bolehlah ia menghukumnya dengan hukuman yang tentu saja tidak menjauhkan dia dari sholat. Justru hukuman yang membuat dia sadar bahwa saking wajibnya sholat tersebut. Setelah dihukum ternyata tidak mau juga, maka dikatakan mendiamkan itu ataupun cuekin mereka, diamkan sebagai hukuman bahwasanya orang tuanya tidak senang ketika anak itu tidak melaksanakan sholat. Lalu Allah Subhanahu wa taala satu ayat di dalam Al-Qur'an berbunyi, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan daripada keluargamu untuk sholat. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak menginginkan rezeki terhadap kalian. Kami tidak menginginkan sesuatu dari kalian. Artinya Allah tidak butuh dengan sholat kita. Justru Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian. Dan orang bertakwa itu mesti ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibuat cintanya dengan memperlihatkan kalau sholat itu memang manfaatnya luar biasa. Benar. Ilmu parenting itu
emang nggak bisa ngasih tahu, tapi contohin. Iya dong. Kamu sholat ya nggak bisa, kita nggak ngelihat orang tuanya sholat. Kamu pergi ke masjid dong anak laki-laki, ya nggak ngelihat orang tuanya pergi ke masjid ya nggak? Kata kakaknya ke adiknya, kalau pengen sesuatu minta sama ayah pada saat habis sholat. Soalnya kalau habis sholat ayah jadi baik. Nah, jadinya mereka mau sholat. Kenapa? Orang kalau sholat tambah baik ya. Contohin gitu ya, baik, jazakallah khair. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Habib. Pengen belajar lagi nih sama Habib nih tentang ketika wanita berpakaian nih. Siap. Gimana Habib? Jadi ketika kita rapi, menjaga wudhu ya, menjaga kebersihan, pakaiannya itu pokoknya rapi lah gitu. Dan wangi ketika sholat gitu ya. Masya Allah. Kalau bisa sikat gigi sebelum sholat gitu ya. Apakah nilai seperti itu di mata Allah tuh ibadahnya lebih tinggi dibandingkan dengan afwan mungkin orang-orang yang kayak udahlah pakai bajunya biasa aja, kayak ya maaf mungkin masih ketat-ketat bahkan auratnya masih kelihatan gitu ya karena ngerasa kan aku bawa mukena nanti pokoknya sholatnya pakai mukena aja. Nah itu tuh gimana ya Bib bisa membalance itu semua Bib, mohon tausiahnya. Baik. Perempuan itu kita lihat aurat sholat perempuan. Perempuan itu auratnya jami'ul badan dalam ilmu fiqih. Walaupun nanti cadar, khilaf, segala macam. Artinya jami'ul badan. Semua badan perempuan itu aurat di luar sholat. Ketika sholat ada dua. Illal wajha wal kaffain. Kecuali muka dan telapak. Ibu-ibu ada ya? Kecuali muka dan telapak. Telapak tangan, bukan belakang nih. Muka dan telapak tangan. Artinya tertutup auratnya. Artinya ketika orang bersih-bersih sebelum melakukan sholat sama orang yang tidak bersih-bersih melakukan sholat tentunya berbeda. Karena di situ dia punya usaha lebih untuk ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci secara zahir ataupun secara batin. Lantas pertanyaannya, saya pakai mengkena ya. Kemudian ketika sholat daster saya masih bau bawang misalnya. Pakaian-pakaian yang ya standar lah artinya yang ketika baru bangun tidur. Ada yang cuma pakai training saja namanya di rumah kan. Pakai training. Itu sah atau tidak sholatnya? Lihat nih. Kalau bicara sah, yang penting pakaiannya tidak najis. Yang penting pakaian dalamnya tidak najis. Kemudian dia tutup dengan mukena. Mukenanya menutupi semua auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian mukenanya kan yang kalau sekarang maaf tipis tuh. Kalau tipis dia berbayang pakaian dalamnya, berbayang dia punya auratnya maka tidak sah. Berbayang ya kelihatan. Jadi yang bagus bagaimana? Mukena yang tidak apa bahasanya tuh Cah? Ya nggak tembus. Nggak tembus, gitu. see-through, Ya, tembus pandang. Iya, nggak tembus artinya. Terawang. Ya itulah. Artinya itu yang sah artinya. Jadi pakaian dalam nggak masalah. Oh maaf nih, maaf misalnya. Oh saya cuman pakaian dalamnya dengan pakaian dalam saja. Ya, pakaian dalam saja kemudian saya tutup mukena. Sah atau tidak? Sah. Yang penting mukenanya itu menutupi kulitnya. Dan tidak terawang tadi kata Ustadz Maulana. Ya, itu sah hukum sholatnya. Jadi yang penting ada syarat menutup aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Kemudian dia lakukan ibadah sholatnya, insya Allah sholatnya sah. Kalau ditanyakan kalau saya sikat gigi dulu atau segala macam pakai minyak wangi, itu afdol untuk menambahkan kehusyuan daripada sholat. Terus kalau orang yang luar masih make yang sempit-sempit, kemudian dia tetap sholat, ya alhamdulillah ya daripada orang yang pakainya lebar-lebar tapi dia enggak sholat. Bukan berarti saya membolehkan pakaian sempit, artinya berbeda hukumnya. Yang masih buka auratnya sama yang sholat itu berbeda hukum. Insya Allah sholatnya tetap pahala, ya buka auratnya dapat dosa. Bib, tapi kalau perempuan tadi kan ngomongin tentang wangi-wangian nih Bib. Perempuan boleh nggak sih pakai parfum keluar-keluar jalan-jalan, boleh nggak Bib? Artinya perempuan parfumnya yang kelihatan. Apa tuh maksudnya? Ya seperti ya merah-merah itu yang kelihatan. Bukan yang wangi-wangi sampai tercium bau sama orang lain. Gak boleh, jadi aku pakai parfum nih Habib bisa kecium tuh gak boleh? Gak boleh. Gak boleh, kecuali aku pakai parfumnya di dalam kamarku sendiri. Ya buat suami. Boleh. Aman. Sholat boleh. tahajud boleh di Boleh. dalam kamar sendiri. Tapi kalau keluar-keluar kayak gini gak boleh? Tidak dianjurkan dan tidak boleh. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Paham ya Bu? Jadi kalau pakai parfum buat siapa Bu? Bukan kalau cuman kondang? Ya, baiklah kalau begitu Bu. Coba angkat tangannya, sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu. Wah, ini deh yang baris kedua deh Bu, silahkan. Silahkan turun Bu ke bawah sini. Ya hati-hati Ibu, dari mana, siapa namanya, berdirinya di tengah-tengah ya Bu ya. Sini saya gandeng aja biar nggak bingung kayak tadi. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kota Bandung. Deket ya, mic-nya deket. Iya. Saya mau curhat ya. Ya. Ketika Allah menguji kita dengan bermacam penyakit dan salah satunya itu udah tidak ada obatnya ya gitu. Apakah ada doa khusus yang membuat kita lebih tenang, lebih ikhlas dalam menerima ujiannya itu? Subhanallah, jadi ada penyakit yang kayaknya ini udah mentok banget, udah ikhtiar kemana-mana Bu. Iya, udah makan obat seumur hidup. Udah makan obat seumur hidup, tapi kok kayaknya belum ada jalan keluarnya ya gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, afwan banget, sakitnya apa Bu? Ibu gagal jantung sama aritmia. Subhanallah, aritmia? Aritmia juga. Aritmia dan gagal jantung. Aritmia itu? Denyut nadinya rendah banget. Oh, denyut nadinya rendah dan gagal jantung. Ini kayaknya udah nggak ada jalan keluarnya nih, gimana gitu ya. Oke, afwan. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, ini kira-kira gimana ya? Apa yang harus dilakukan nih? Ustadz Syam, silakan. Jadi suatu ketika ada yang datang mengadukan penyakitnya kepada Nabi SAW. Saran pertama dari Nabi SAW agar dia bersabar atas penyakitnya. Karena kalau dia bersabar maka Allah akan berikan pahala sabar. Jadi ibu sudah ikhtiar kemana-mana, subhanallah. Maka kalau sudah ikhtiar kemana-mana yang dicari pahala apa? Pahala sabar. Ya Allah saya sabar, saya ridha, maka penuhilah daripada diriku ini pahala sabar. Karena kalau mau bicara sholat, tidak mungkin kusaingi sholatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin kusaingi sholatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak mungkin kusaingi sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Maka penuhilah diriku ini dengan pahala sabar. Kemudian kalau ditanya doanya, yaitu doanya innalillahi rajiun. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah penuhilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Bisa jadi digantinya dengan apa? Anak soleh. Digantinya dengan apa? Rezeki yang lancar. Digantinya dengan apa? Surganya nanti insya Allah. Subhanallah, dari saran dari Ustadz Syam adalah sabar dan banyak berdoa. Dan masih ada lagi nih jawaban dari Ustadz Maulana. Abis ini tapi Ustadz, karena mau ada yang lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Aku baru nama ini.